Kembali di News Pagi pemirsa, 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, jumlah pemudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menurun. Jumat malam pemudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten nampak menurun jika dibandingkan kemarin. Tercatat 454 maskapai melaksanakan penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 80.854 orang. Sedangkan untuk kedatangan ada 442 maskapai dengan jumlah 55.935 penumpang. Guna menunjang arus mudik Lebaran tahun ini, pihak bandara mendirikan posko angkutan Lebaran mudik mulai dari 22 April hingga 10 Mei mendatang. Sementara itu, hingga Jumat malam, stasiun Pasar Senen masih dipadati pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Sebanyak 18.600 penumpang diberangkatkan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Sementara itu penjualan tiket jarak jauh sudah mencapai 87%. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menyiapkan 38 kereta api tambahan hingga 9 Mei nanti, di mana terdapat kapasitas 700 penumpang di setiap perjalanan. Lebih dari 422.000 pemudik juga meninggalkan Pelabuhan Merak Cilegon, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni. Rata-rata pemudik mengantri selama 3 jam sebelum akhirnya bisa masuk ke dek parkir kapal feri. Sementara keberangkatan kapal dilakukan setiap 75 menit sekali secara bergantian. Mengantisipasi lonjakan, PT ASDP Indonesia Ferry akan menambah kapasitas kapal eksekutif dan reguler secara situasional. Tingginya animo para pemudik hingga Jumat malam masih terpantau normal di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Hingga H-3 menuju puncak Hari Raya Lebaran, sebanyak 100 bus yang dikerahkan untuk mengangkut ribuan penumpang. Pemirsa, tingginya animo masyarakat untuk melakukan perjalanan pulang kampung atau mudik masih terpantau di tempat saya mengabarkan, yakni di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Kami melihat memang antusias masyarakat semakin tinggi dan ini juga dikonfirmasi dalam pernyataan pers dari Kepala Terminal yakni Revi Julkarnain yang mengatakan bahwa ada lonjakan penumpang di 29 April ini. Kendati demikian memang jika dibandingkan hari sebelumnya, lonjakan penumpang lebih tinggi di 28 April 2022 yakni dikerahkan 176 kendaraan untuk membawa setidaknya 2.374 penumpang. Jika dibandingkan di 29 April terjadi penurunan, yakni berada di angka 1.000 armada bus yang dikerahkan untuk mengangkut, maksud kami 100 armada bus yang dikerahkan untuk mengangkut 1.100 penumpang. Terkait hal ini, petugas pun terus menyerukan agar para penumpang selalu mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan utamanya menjaga jarak. Untuk diketahui, mereka yang diperbolehkan mudik adalah yang sudah divaksin dan mereka yang dosis 3 atau sudah divaksin dengan dosis 3 ini tidak perlu lagi menunjukkan bukti PCR maupun swab antigen. Namun mereka yang sudah divaksin dengan dosis 2 kali atau sebanyak 2 kali ini masih perlu menunjukkan bukti PCR maupun antigen. Dari Jakarta, Estra Ambarita, Purwadi Hartono, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Meski membahayakan keselamatan, namun sejumlah pemudik sepeda motor di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta nekat membawa anak-anak dan barang bawaan berlebih dalam perjalanan ke kampung halamannya. Ribuan pemudik dengan motor terus memadati jalur arteri menuju Pantura. Ribuan pemudik sepeda motor terus memadati ruas jalan arteri menuju jalur Pantura, tepatnya di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta pada Kamis malam. Tak jarang antrian kendaraan kerap terjadi di sejumlah titik kepadatan. Namun sejumlah pemudik masih saja nekat membawa barang bawaan melebihi kapasitas normal, bahkan membawa anak-anak untuk ikut mudik menggunakan sepeda motor. Meski hal ini membahayakan keselamatan pengendara, para pemudik mengaku sudah terbiasa. Ini apa yang dibawa nih Bang? Baju doang Bang. Baju. Ini bawa anak-anak, ini hati-hati pelan-pelan bawanya kemana apa kemana Bang? Oh iya. Pelan-pelan. Udah biasa ya Bang? Biasa aja. Oh iya. Kita berdoa aja supaya mereka itu selamat dengan tujuan. Kalau mau kita balikan ya udah nggak mungkin. Karena mereka tujuannya mau santai dengan keluarga. Santai dengan keluarga, itu aja. Saat ini arus mudik masih didominasi oleh pemudik dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Kalimalang Jumat malam mulai padat. Arus mudik di Jalan Kalimalang diprediksi akan meningkat hingga 40%. Pihak kepolisian terus berjaga dan memantau kepadatan arus lalu lintas dan menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kemacetan panjang. Peningkatan volume kendaraan di Jalan Raya Kalimalang meningkat pada Jumat malam. Lonjakan kendaraan roda 2 akan mengalami peningkatan hingga 40%. Mayoritas pemudik memilih mudik malam hari untuk menghindari cuaca panas. Pihak kepolisian terus berjaga dan berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas jika terjadi kemacetan panjang. Selain itu, Jalan Raya Kalimalang juga akan dilakukan sistem one way saat lonjakan kendaraan terjadi. Tiga hari jelang Idul Fitri, pemudik terus melintasi tol Palimanan Kanci. Dibandingkan sebelumnya, jumlah kendaraan pemudik mengalami peningkatan pada hari ini. Hingga malam ini, lalu lintas di tol Palimanan Kanci, Cirebon, Jawa Barat terpantau lancar. Namun dibandingkan dari hari sebelumnya, volume kendaraan semakin meningkat. Hingga kini masih diberlakukan sistem satu arah dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Kalikangkung. Sistem satu arah berlaku hingga pukul 8 pagi ini. Pemirsa, Polri memperpanjang masa pemberlakuan skema one way disertai ganjil genap di kilometer 47 tol Cikampek hingga kilometer 414 tol Kalikangkung Semarang sampai Sabtu pagi. Perpanjangan waktu dilakukan seiring dengan masih tingginya arus kendaraan pemudik. Awalnya sistem one way disertai ganjil genap diberlakukan hari ini mulai pukul 7 pagi hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun karena masih tingginya arus pemudik, maka polisi memperpanjang waktu pemberlakuan one way hingga pukul 8 hari ini. Dari pukul 8 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, polisi kembali menormalkan lajur. Diharapkan kendaraan dari arah Jawa yang hendak menuju ke Jakarta dapat memanfaatkan waktu tersebut. Jalur Selatan Garut Tasikmalaya mengalami peningkatan volume kendaraan yang menyebabkan kepadatan di sejumlah titik. Antisipasi termasuk pengalihan arus lalu lintas pun diterapkan. Kepadatan kendaraan di jalur Lingkar Gentong Jumat malam mengalami peningkatan kendaraan mudik. Peningkatan terjadi karena adanya penerapan pengalihan arus dari Limbangan Garut yang diterapkan Lantas Polda Jawa Barat. Lalu lintas mulai terlihat lancar usai Lantas Polda Jawa Barat menerapkan dua aturan untuk menanggapi tingginya volume kendaraan jelang Lebaran. Kita sempat menerapkan sistem buka tutup kendaraan dari arah Ciamis ke arah Bandung, serta pengalihan lalu lintas dari Limbangan menuju ke Kadung Gora, Garut pun dilakukan. Hal ini juga dilakukan akibat aktivitas pasar di sekitar jalur selatan. Pemendingan arus yang menuju ke arah Bandung dan mengutamakan yang dari arah Bandung atau gerbang tol Cileunyi. Dan yang kedua, pemendingan ini ternyata masih kurang, kita melakukan pengalihan arus yang menuju arah Tasikmalaya, kita alihkan ke arah Garut melalui Kadung Ora, sehingga tidak melalui jalur Limbangan Malangbong Gentong. Pemirsa, kecelakaan maut menimpa pemudik asal Jakarta. Korban mengalami kecelakaan tunggal di Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Akibatnya 3 pemudik tewas. Minibus yang ditumpangi keluarga pemudik asal Jakarta ini berakhir di jurang sedalam 100 meter di Desa Mukapayung, Cililin, Bandung Barat. Dalam kecelakaan maut ini 3 penumpangnya, ibu dan 2 anak tewas di tempat. Sementara sopir dan bayinya selamat. Kecelakaan diduga terjadi akibat jalanan di lokasi gelap dan pengendara tidak mengenali medan yang dilalui. Saya gas, digas bukannya ke depan, malah ke sini, malah ngejungkal, kata istri saya. Ya Allah Pak, nah ya Allah. Terus setiap jungkiran, saya sadar, saya istighfar, terus setiap jungkiran. Astagfirullahaladzim, saya sambat anak-anak saya dan istri saya. Nah, sisa, lupa diberi, jungkir lagi. Korban meninggal dunia, ibu dan 2 anaknya dimakamkan di pemakaman keluarga di Cililin. Kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan unit Laka Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemudik cekcok dengan petugas saat terjebak macet di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka kecewa dengan sistem satu arah yang berlaku karena dianggap membuat kemacetan semakin panjang. Sejumlah pemudik bersitegang dengan petugas di tol Cipularang, tepatnya di gerbang tol Kalihurip Utama, Purwakarta, Jawa Barat. Pemudik emosi karena terjebak kemacetan panjang. Mereka menuding kemacetan terjadi akibat sistem satu arah atau one way. Pemudik kelelahan karena menunggu lebih dari 7 jam. Sebelumnya, polisi dan jasa marga mengumumkan sistem one way di tol Jakarta Cikampek hanya berlaku hingga pukul 12 malam. Namun hingga pukul 8 pagi, jalur ke arah Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip tidak kunjung dibuka. Imbasnya, lalu lintas tol Cipularang macet total. Pada saat terjadi kemacetan berjam-jam, capek, lelah, emosi meningkat, terjadi miskomunikasi, hanya itu saja. Tapi alhamdulillah dari pihak terkait dan jasa marga itu sudah bisa menyelesaikan dengan cepat dan kondusif. Tak kunjung diberangkatkan, pemudik yang akan menyeberang di dermaga eksekutif dan reguler Pelabuhan Merak, Banten kesal dengan menyalakan klakson bersama-sama. Tak puas dengan menyalakan klakson, sejumlah pengendara membuka paksa penutup jalur masuk. Para pemudik mengaku antre lebih dari 6 jam dan pindah-pindah oleh petugas. Terus kita udah dua kali dipindah. Ternyata setelah sampai di sini terakhir kali, dia bilang ini bukan tempat eksekutif. Nah, katanya tempat eksekutifnya tidak ada. Kalau mau yang reguler juga tidak ada. Pelabuhan Merak menyiapkan 40 kapal besar dan 61 perjalanan untuk mengangkut para pemudik dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, Lampung. Dari Purwakarta dan Merak, Banten, Kirwan dan Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Momen bulan Ramadan dimanfaatkan sejumlah anak-anak di Bekasi, Jawa Barat untuk mengemis hingga larut malam. Indonesia, orang tua mereka berada di lokasi yang sama dan hanya memantau dari kejauhan. Kendaraan pemudik mulai memadati Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Momen ini dimanfaatkan sejumlah orang yang mempekerjakan anak-anak mereka sebagai pengemis. Sejak bulan Ramadan, keberadaan pengemis anak semakin menjamur. Mereka mengemis di pinggir jalan memohon belas kasih dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Ironisnya, orang tua mereka berada di lokasi yang sama memantau anak-anak mereka mengemis. Anak-anak mereka dibiarkan mengemis di tengah ancaman bahaya laju kendaraan bermotor. Jadi seolah-olah jadi pekerjaan rutin gitu kan, apalagi di bulan Ramadan gitu kan. Mereka muncul tambah banyak ya kan. Ya disayangkan. Menurut warga, anak-anak ini memang biasa mengemis. Jumlahnya semakin bertambah saat bulan Ramadan tiba. Masyarakat diimbau agar lebih bijak saat bersedekah, yaitu dengan menyalurkan sedekah pada badan-badan amal yang terverifikasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pemudik antri untuk menukarkan uang baru di rest area 275 Tol Pejagan, Tegal, Jawa Tengah. Bank Indonesia Perwakilan Tegal menyiagakan 8 mobil penukaran uang keliling yang tersebar di sepanjang rest area. Penukaran dengan kris. Mobil penukaran uang keliling yang bersiaga di rest area 275 Tol Pejagan dipadati oleh pemudik yang ingin menukarkan uang baru. Uang baru yang disediakan berupa pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000. Penukaran uang dibatasi maksimal Rp3,8 juta per orang. Rest area, terus kok rame-rame, ternyata ada BI, ada apa, ternyata tuker uang baru, ya udahlah, kita tuker uang baru, biar buat ini THR, apa untuk ini Lebaran, ya. Bank Indonesia Perwakilan Tegal menyediakan layanan penukaran uang di beberapa titik mulai dari rest area kilometer 252 hingga ke 379 di ruas tol Pemalang Batang. Jumlah uang yang disediakan untuk penukaran di rest area ditambah oleh masing-masing perbankan. Biasanya setiap mobil layanan kas menyediakan 100 paket atau setara dengan Rp380 juta ditambah menjadi Rp540 juta. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya, kasih. Pemirsa, polisi mengamankan 2 orang pengamen di Denpasar, Bali.
Ternyata dua pengamen ini memiliki sepeda motor kelas menengah keluaran baru dan membawa uang 7 juta rupiah. Dua pengamen ini diamankan polisi saat mengamen di perempatan Jalan Mahendra Data dan Teku Umar Barat, Denpasar, Bali. Saat digeledah untuk mencari barang berbahaya, polisi ternyata menemukan uang senilai lebih dari 7 juta rupiah. Sehari dapat berapa? Apa Pak? Sehari dapat berapa? Ngamen. Dari 1 hari. Oh bisa aja. Tapi biasa hariannya dapat berapa? Ada harian 1 hari 100. Saat ditanya lebih lanjut, kedua pengamen ini ternyata memiliki 2 sepeda motor kelas menengah dengan harga pasaran 28 hingga 30 juta rupiah. Kedua sepeda motor ini disembunyikan di balik semak-semak saat mereka mengamen di jalanan. Di traffic light Mahendra Data, kita mengamankan 2 orang yang sedang melaksanakan kegiatan ngamen. Setelah kita amankan, ternyata di sakuan itu banyak terdapat uang pecahan besar. Tadi ada 7.850.000. Petugas meminta warga untuk lebih bijaksana jika ingin bersedekah kepada pengamen atau pengemis. Kedua pengamen ini langsung diserahkan ke Satpol PP untuk diproses lebih lanjut. Penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial kerap dilakukan di Denpasar karena keberadaan mereka dinilai sudah mengganggu kenyamanan warga. Polisi menangkap 3 pelaku pengeroyokan anggota Polri saat berusaha melarikan aksi main hakim sendiri. Informasi akan hadir usai jeda berikut.